Oke, kali ini saya akan menjelaskan sumari dari materi minggu 9 sampai minggu 14 di materi Global Security. Nah, jadi selama satu semester ini pembelajaran mengenai global strategy membentuk cara pandang pribadi saya yang lebih luas tentang keamanan dan strategi negara. Yang mungkin pada awalnya keamanan sering dipahami secara sempit sebagai persoalan militer dan juga perang. Tapi setelah mengikuti materi minggu ini, minggu 9 sampai 14 ini, saya mulai memahami bahwa keamanan adalah konsep multidimensional yang melibatkan politik, ekonomi, hukum, teknologi, dan bahkan kesejahteraan manusia. Jadi keamanan bukan cuma tentang menghadapi ancaman, tetapi bagaimana negara merancang arah yang jangka panjang untuk mengelola resiko, membangun ketahanan, dalam lingkungan internasional yang dinamis dan sangat berubah-berubah di zaman sekarang. Nah, setiap minggu dari perkuliahan ini membangun lapisan pemahaman yang saling terhubung, dimulai dari fondasi konseptual tentang apa itu keamanan, terus berkembang ke arah strategis melalui grand strategi, kemudian diperluas melalui human security, lalu juga diperkuat melalui stabilitas domestik dan juga diuji dalam konteks ancaman modern seperti cyber security dan terorisme. Baik, mari kita lanjut ke minggu 9, itu kita belajar tentang national security, bagaimana konsep, kepentingan, vital, dan batas strategis. Nah, minggu ke-9 menjadi fondasi yang sangat penting, karena pertanyaan yang dibahas bukan hanya apa itu keamanan nasional, tapi apa yang bukan keamanan nasional. Mungkin ini terlihat sederhana, tapi sebenarnya ini menentukan nih seluruh arah kebijakan negara. Nah, dikutip dalam National Security Strategy Primer dan Strategi Primer di USMC War College, keamanan nasional sendiri dipahami sebagai kemampuan negara untuk melindungi kepentingan vitalnya dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup negaranya. Kepentingan vital ini mencakup tadi kedaulatan, integritas wilayah, stabilitas politik, dan keempat kesejahteraan ekonomi. Jadi intinya di sini adalah survival of states, di mana ini sangat penting karena pemahaman bahwa keamanan nasional tidak bersifat absolut atau otomatis. Ini merupakan hasil dari proses politik dan strategi di mana negara di sini harus menentukan ancaman prioritas, bagaimana risiko diukur, bagaimana sumber daya dialokasikan. Artinya, keamanan di sini selalu berkaitan dengan pilihan politik dan perencanaan dalam jangka panjang. Nah, The Heritage Foundation sendiri menambahkan bahwa keamanan nasional juga melindungi nilai, konstitusi, dan sistem pemerintahan. Dan ini menunjukkan bahwa ancaman ideologis ataupun ancaman terhadap legitimasi politik juga dapat masuk ke kategori keamanan nasional sendiri. Nah, refleksi saya di minggu ini adalah muncul pada konsep batas. Jika semua isu diberi label keamanan nasional, maka konsep ini kehilangan ketajamannya. Ketika suatu isu disecuritize, negara mungkin memperoleh legitimasi untuk menggunakan instrumen yang luar biasa termasuk pembatasan hak sipil atau penggunaan militer. Jadi disinilah pentingnya membedakan antara masalah kebijakan publik biasa dan ancaman eksistensial yang benar-benar penting. Jadi selain itu, perbedaan antara national security dan global security juga memperjelas posisi negara dalam sistem internasional. Jadi keamanan global berbicara tentang kepentingan kolektif umat manusia seperti iklim dan perdamaian dunia. Namun dalam praktiknya di lapangan, kita bersama-sama bisa lihat nih, negara tetap menjadi aktor utama dalam menjaga kepentingannya sendiri. Jadi dunia internasional masih bersifat anarkis, sehingga setiap negara yang pada akhirnya bertanggung jawab atas survivalnya. Nah, kita berlanjut ke minggu 10 tentang grand strategy. Kita akan bahas visi jangka panjang dan integrasi instrumen nasional. Nah, jika tadi di minggu 9 menjawab apa yang harus dilindungi, maka di minggu 10 ini saya mempelajari untuk menjawab bagaimana cara negara melindungi dirinya sendiri secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, grand strategis dipahami sebagai penggunaan yang terkoordinasi seluruh instrumen kekuatan nasional untuk mencapai tujuan jangka panjang negara nih dalam sistem internasional. Jadi ini bukan cuma kebijakan reaktif terhadap krisis sesaat, tetapi melainkan arah besar yang konsisten melampaui pergantian kepemimpinan. Nah, grand strategy mengintegrasikan diplomasi, information, military, dan economic atau DMA. Diplomasi membangun aliansi dan mencegah konflik. Informasi sendiri membentuk persepsi dan legitimasi terutama dalam era
disinformasi, dan militer sendiri berfungsi sebagai deterrence dan alat pertahanan. Ekonomi juga menjadi fondasi utama karena tanpa kapasitas ekonomi, strategi tentu tidak bisa dijalankan. Nah, dari minggu 10 ini yang saya pelajari adalah strategi menuntut konsistensi antara visi dan kapasitas, di mana negara yang memiliki ambisi global tanpa sumber daya memadai, justru disinilah beresiko mengalami overstretch. Sebaliknya, negara yang memiliki sumber daya yang besar, tetapi tanpa arah yang strategis, pasti akan kehilangan momentum. Jadi, grand strategi ini juga menuntut ke koordinasi whole of government, di mana jika Kementerian Pertahanan, Luar Negeri, Ekonomi, dan Komunikasi berjalan sendiri-sendiri, maka strategi nasional menjadi kurang berjalan dengan baik. Dengan demikian, keamanan bukan cuma tentang soal ancaman, tetapi juga bagaimana soal tata kelola nasional. Dan selanjutnya, kita sudah membahas di minggu 9-10, kita bergeser ke minggu 11, kita belajar tentang human security, di mana ada paradigma, pergeseran epistemologis, dan kritik yang strategis. Nah, minggu 11 ini adalah titik pergeseran yang paling signifikan ya dalam seluruh semester. Nah, di sini kita belajar tentang paradigma keamanan yang mengalami transformasi epistemologis. Jika pada minggu 9 dan 10 tadi, keamanan dibahas dalam kerangka state-centric, maka human security di sini memperkenalkan pendekatan people center gitu. Nah, Human Development Report di tahun 1994 dari UNDP mendefinisikan human security sebagai pelindungan terhadap from fear dan freedom from want. Artinya, keamanan tidak lagi hanya tentang ancaman militer, tetapi tentang ancaman terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Jadi, secara konseptual, kita bisa tarik pembelajaran bahwa human security memperluas referen objek keamanan. Dalam teori keamanan klasik realisme, referen objek adalah negara. Tapi dalam human security, referen objek di sini adalah individu. Jadi, ini bukan sekedar perluasan topik, tapi ini perubahan ontologis, di mana keamanan bukan lagi tentang survival of states, tapi di sini berubah menjadi survival and dignity of the human being. Jadi 7 dimensi human yang dijelaskan dari UNDP adalah yang pertama, economic security, yaitu akses terhadap pekerjaan dan pendapatan yang lebih stabil. Kedua, ada food security, akses terhadap pangan yang cukup dan berkelanjutan. Ketiga, ada health security, di mana ini perlindungan dari penyakit dan akses kesehatan. Keempat, ada environmental security, yaitu perlindungan dari degradasi lingkungan dan bencana. Yang kelima, ada personal security, di mana ini perlindungan dari kekerasan fisik. Yang keenam, ada community security, di mana ini perlindungan identitas budaya dan kelompok sosial. Dan yang terakhir, yang ketujuh, di sini ada dimensi lain, yaitu political security, di mana ini merupakan perlindungan dari represi dan pelanggaran HAM. Dan dari yang kita jelaskan tadi, yang dari UNDP, tentang 7 dimensi human security, yang membuat konsep ini lebih kuat adalah kenyataan bahwa ancaman-ancaman yang tadi kita sebutkan, ini seringkali menjadi akar instabilitas sebuah negara. Jadi negara yang gagal menjamin keamanan manusia terhadap risiko konflik internal, separatisme, bahkan state failure. Nah, contoh mungkin kita akan ambil COVID yang sudah kita alami beberapa tahun silam, yaitu pandemi COVID-19, di mana di situ tidak ada invasi militer, tetapi ekonomi global runtuh. Terus banyak juga kita bisa melihat di banyak berita ya, terutama juga di sekitar kita, banyak sistem kesehatan kolaps dan legitimasi pemerintah diuji. Jadi ini membuktikan bahwa ancaman non-militer nih bisa membawa dampak yang lebih besar daripada perang konvensional. Tapi di sisi lain, yang human security juga menghadapi kritik serius. Yang pertama, terlalu luas atau conceptual overstretch. Jadi jika hampir semua isu sosial masuk ke dalam keamanan, bagaimana negara menentukan prioritas strategisnya? Terus kita juga lihat ada yang kedua, yaitu problem operasionalisasi. Jadi bagaimana mengukur tingkat human security? Apakah indikator ekonomi aja cukup? Bagaimana dengan aspek psikologis atau komunitas? Nah, juga muncul nih pertanyaan yang ketiga, yaitu risiko politisasi. Karena negara di sini bisa menggunakan label human security untuk intervensi politik atas nama kemanusiaan.
Dan dari minggu 11 ini, refleksi kritis saya adalah, human security tidak boleh dipahami hanya sebagai pengganti national security, tapi ini adalah fondasi sosialnya. Jadi keamanan negara tanpa keamanan manusia pun rapuh, tetapi keamanan manusia tanpa kapasitas negara juga tidak mungkin tercapai. Jadi kedua-duanya sama-sama penting dan harus dipahami sebagai sistem yang saling memperkuat satu sama lain. Nah, kita sudah baca tentang human security, maka kita lanjut ke minggu 12. Kita akan membahas tentang law and homeland security, di mana kita belajar tentang keamanan internal, legitimasi, dan risiko otoritarianisme. Jadi, minggu ke-12 membawa kita ke ranah domestik nih, di mana di sini menunjukkan bahwa keamanan nasional tidak hanya ditentukan oleh ancaman eksternal, tapi juga oleh stabilitas internal. Jadi, homeland security berkembang secara signifikan pasca 11 September 2001 di US, Amerika Serikat. Jadi serangan teroris ini menunjukkan bahwa ancaman bisa datang dari aktor non-negara, beroperasi di dalam wilayah negara, dan memanfaatkan celah sistem keamanan domestik. Nah, konsep Homeland Security melibatkan perlindungan terhadap pertama, infrastruktur vital, yaitu ada energi, transportasi, komunikasi. Yang kedua, ada sistem keuangan. Yang ketiga, ada ruang publik. Yang keempat, perbatasan, dan yang terakhir ada sistem digital. Jadi, ini berbeda dengan pertahanan militer yang berorientasi eksternal. Homeland Security di sini berorientasi pada perlindungan domestik. Nah, seperti juga law enforcement menjadi garda depan, seperti polisi, intelijen, badan keamanan cyber, dan lembaga perbatasan memainkan peran yang sangat penting di sini. Namun yang lebih penting yang perlu kita pahami adalah koordinasi antara lembaga. Jadi kegagalan koordinasi di sini pastinya dapat menciptakan blind spot yang tentunya sangat fatal. Jadi balik lagi ya, kerjasama dan koordinasi itu sangat penting. Tetapi kita juga belajar di sinilah muncul dilema yang klasik, di mana security versus liberty. Eee, apa maksudnya? Ketika negara memperluas pengawasan, memperketat regulasi, dan meningkatkan kontrol atas masyarakat atas nama keamanan, risiko pelanggaran hak sipil semakin meningkat. Jadi negara bisa masuk ke wilayah surveillance states. Jadi pertanyaan kritisnya, bagaimana memastikan keamanan tanpa mengorbankan demokrasi? Jadi di minggu ini saya belajar bahwa legitimasi adalah pilar keamanan internal. Jadi penegakan hukum yang diskriminatif atau represif justru menciptakan ketidakpercayaan publik dan memperlemah stabilitas jangka panjang. Jadi di sini keamanan domestik bukan cuma soal kapasitas koersif, tetapi juga soal trust atau kepercayaan antara negara dan warganya. Nah, lanjut kita bergeser ke minggu 13. Kita baca tentang national defense dalam era hybrid warfare dan irregular warfare. Nah, minggu ke-13 ini menunjukkan bahwa paradigma pertahanan telah berubah drastis. Pada era Perang Dingin, eee perubahan Perang Dingin, ancaman relatif jelas, yaitu ada invasi militer antar negara, tapi dalam konteks kontemporer, atau di zaman sekarang, ancamannya jauh lebih ambigu dan multi-domain, atau kita bisa tarik itu lebih luas. Hybrid warfare adalah kombinasi operasi militer konvensional, perang cyber, disinformasi, tengatan ekonomi, dan operasi politik. Jadi negara bisa melemahkan tanpa satu pun tank yang melintasi perbatasan. Ini artinya bukan perang konvensional ya. Nah, tapi kita juga belajar tentang irregular warfare di mana melibatkan aktor non-negara. Juga ada perang gerilya dan konflik asimetris. Juga ada proxy konflik yang melibatkan negara-negara besar yang bertarung melalui aktor pihak ketiga. Jadi di sini implikasinya sangat amat besar kalau kita pahami lebih dalam. Yang pertama, batas antara damai dan perang di sini menjadi kabut. Kedua, deterrence menjadi lebih kompleks. Ketiga, pertahanan tidak bisa hanya tentang militer dan sentris. Dan di zaman sekarang, pertahanan modern membentukkan whole of government, bukan a whole of society. Artinya, bukan hanya militer yang cuma siap, tetapi juga diimbangi dengan ekonomi, diplomasi, sistem informasi, dan masyarakat sipilnya. Jadi, refleksi saya tentang minggu ini, kekuatan militer saja tidak cukup, tapi negara harus memiliki ketahanan nasional atau national resilience jika ekonomi rapuh,
Jika masyarakat terpolarisasi, jika informasi mudah dimanipulasi, maka pertahanan eksternal menjadi tidak efektif. Jadi pertahanan modern intinya adalah integrasi antara kekuatan hard power dan juga kekuatan lunak atau soft power. Oke, kita akan lanjut ke tadi kita sudah belajar tentang di minggu ke-13, kita beralih ke minggu 14, kita belajar tentang cybersecurity dan terorisme. Nah, di minggu 14 mungkin menjadi ini bagian terakhir dari pembelajaran global security. Dan ini mungkin bagian yang paling relevan dengan realitas kontemporer yang ada di zaman sekarang atau yang ada di lapangan. Nah, ruang cyber kini menjadi domain strategi setara darat, laut, dan udara. Jadi ketergantungan pada sistem digital menciptakan efisiensi tetapi juga kerentanan struktural. Jadi ini sebenarnya menciptakan dilema ya. Sebenarnya sistem digital kita tahu apalagi di zaman sekarang, ini sangat membantu kita untuk mempermudah pekerjaan, tetapi sebenarnya kalau kita lihat, lebih luas, ternyata ini, punya kelemahan, yaitu kerentanan struktural. Jadi misalnya yang kita bahas sekarang itu serangan cyber, ini kita bisa melihat dapat berupa pencurian data, sabotase infrastruktur, ransomware, disinformasi, dan juga serangan terhadap sistem keuangan yang mungkin, lebih sering dikenal dengan scam ya. Nah, dan di sini yang membuatnya bahaya adalah satu, anonimitas, yaitu pelaku sulit diidentifikasi. Yang kedua, ada asimetri, karena aktor kecil di sini bisa berdampak besar. Dan yang ketiga, ada lintas batas, karena di sini tidak mengenal kedaulatan geografis. Jadi, cybersecurity bukan lagi soal isu teknis, tapi juga isu geopolitik. Negara di sini harus mengembangkan strategi pertahanan cyber juga regulasi dan kerjasama internasional. Dan terorisme juga bersifat asimetris karena ini membutuhkan kekuatan militer yang karena tidak membutuhkan kekuatan militer yang besar, tetapi ini dapat memanfaatkan ideologi dan ketakutan psikologis. Dan yang paling penting adalah bahwa terorisme modern saat ini sering memanfaatkan ruang digital untuk propaganda dan rekrutmen anggota. Jadi penanganannya tidak hanya nih bisa hanya represif, tapi ini diperlukan deradikalisasi, ada juga pendidikan, penguatan ekonomi, dan yang terakhir kerjasama intelijen internasional. Nah, di minggu ini, refleksi saya pribadi adalah bahwa ancaman modern mungkin semakin tidak terlihat, tidak konvensional, dan mungkin sulit diprediksi. Jadi negara di sini harus membangun adaptive security system. Nah, kita sudah mengakhiri, pembelajaran dari minggu 9 sampai minggu 10 tentang, mengenai global security. Dan jika seluruh minggu dirancang dan, dibuat kesimpulan secara konseptual, kita bisa lihat ya, bahwa terlihat nih keamanan adalah sistem yang berlapis. Lapisan satu ada national security, yaitu perlindungan kepentingan vital negara. Dan yang kedua, lapisan kedua ada grand strategy atau arah yang jangka panjang. Lapisan ketiga ada human security atau fondasi sosial. Dan juga di lapisan keempat ada law enforcement dan homeland security yaitu stabilitas internal. Dan yang lapisan kelima ada national defense atau perlindungan eksternal adaptif. Dan juga di lapisan keenam yaitu cyber dan counter terrorism atau bagaimana respon terhadap ancaman yang asimetris. Jadi, yang saya pelajari selama ini, dari minggu 9 sampai 14, bukan cuma tentang definisi, tetapi hubungan antara lapisan-lapisan ini. Jadi yang perlu kita ingat bersama, keamanan bukan militer semata, keamanan juga bukan kesejahteraan semata, dan keamanan juga bukan, sekedar tadi ya, militer dan kesejahteraan. Tetapi keamanan adalah integrasi strategi, legitimasi, ketahanan, dan adaptasi. Dan semakin saya mendalaminya, saya secara pribadi semakin melihat bahwa keamanan di sini bukan cuma kondisi statis, tapi juga melainkan proses dinamis yang menuntut pembacaan terus-menerus, juga kita memahami eh, kondisi atau pola terhadap perubahan global. Jadi jika seluruh, minggu dirangkai, terlihat ya bahwa keamanan di sini menghubungkan perlindungan negara, kesejahteraan manusia, stabilitas politik, dan strategi internasional.
Dan kita juga belajar bahwa dalam dunia yang tidak pasti, strategi yang matang dan ketahanan yang menyeluruh ini menjadi kunci keberlangsungan negara di masa depan. Jadi, sekian dari refleksi saya, pembahasan saya dari materi minggu 9 sampai ke 14 di mata kuliah Global Security. Terima kasih.